Pernah nggak sih, kamu merasa punya banyak impian besar, tapi rasanya susah banget buat mulai? Mau ngerjain sesuatu, tapi selalu kepikiran, nanti aja, besok aja, masih ada waktu kok. Akhirnya, waktu terus berjalan, tapi kamu tetap di tempat yang sama. Nggak ada progres, nggak ada perubahan, dan yang lebih parah, kamu mulai merasa bersalah karena nggak ngelakuin apa-apa. Kamu mungkin pernah ngalamin ini. Di awal tahun kamu bikin resolusi besar. Mau mulai bisnis, mau baca lebih banyak buku, mau lebih produktif. Awalnya semangat banget, udah nonton banyak video motivasi, udah baca tips sukses di mana-mana, tapi seminggu berlalu, sebulan berlalu, dan kamu belum ngelakuin apa-apa. Kenapa? Karena selalu ada alasan untuk menunda. Terdistraksi media sosial, ngerasa capek setelah kerja atau kuliah, atau malah sibuk sama hal-hal kecil yang nggak penting. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Kebanyakan orang mengalami hal yang sama. Kita bukannya nggak punya tujuan, bukannya nggak punya mimpi, tapi ada sesuatu yang bikin kita susah banget buat mulai. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Kenapa kita sering menunda, bagaimana cara menghancurkan kebiasaan ini, dan yang paling penting, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan sekarang juga biar mulai bergerak. Jadi, kalau kamu merasa relate sama ini, tonton video ini sampai habis. Jangan cuma dengerin, tapi coba terapkan langsung. Karena di akhir video ini, kamu bakal punya strategi sederhana yang bisa kamu mulai dalam waktu kurang dari 2 menit. Yuk, kita mulai. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sering kita alami tapi jarang kita sadari. Siklus prokrastinasi. Kamu tahu nggak? Sebagian besar orang sebenarnya nggak benar-benar malas. Masalahnya bukan karena mereka nggak mau sukses atau nggak punya ambisi, tapi lebih ke kebiasaan menunda yang terus berulang tanpa disadari. Siklus ini bikin kita terjebak di satu titik dan susah banget buat keluar. Coba bayangin, kamu punya tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Awalnya, kamu mikir, nanti aja, masih banyak waktu kok. Beberapa jam berlalu, dan kamu mulai sadar waktu terus berjalan. Tapi otakmu bilang, tenang, besok masih bisa. Sampai akhirnya, deadline tinggal sehari lagi, dan kamu panik. Mulai kerja dalam tekanan, hasilnya jadi nggak maksimal, dan kamu nyesel kenapa nggak mulai lebih awal. Setelah itu, kamu janji sama diri sendiri, besok-besok nggak bakal nunda lagi. Tapi apa yang terjadi? Siklusnya terulang lagi. Kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Siklus ini terjadi karena otak kita lebih suka kenyamanan. Menunda sesuatu berarti kita menghindari stres sementara. Tapi, di balik kenyamanan itu, ada efek samping yang bikin kita semakin frustrasi. Kita mulai merasa bersalah, merasa nggak produktif, bahkan jadi overthinking. Akhirnya, bukannya makin semangat, malah makin malas. Jadi, prokrastinasi bukan cuma soal kemalasan, tapi kebiasaan yang semakin dipupuk, semakin susah untuk dihentikan. Semakin sering kita menunda, semakin kuat siklus ini mencengkram kita. Dan kalau nggak diputus sekarang, kita bakal terus terjebak di pola yang sama. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita keluar dari siklus ini? Tenang, ada solusinya, dan itu yang bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang kita udah paham kalau prokrastinasi itu siklus yang bikin kita terjebak. Tapi kenapa sih kita susah banget buat mulai? Kenapa ada orang yang kelihatannya gampang aja buat ngelakuin sesuatu, sementara kita malah stuck dan terus menunda? Jawabannya ada di satu kata, inersia. Kamu mungkin pernah belajar di sekolah tentang hukum pertama Newton. Sebuah benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya yang menggerakkannya. Dan benda yang sudah bergerak, akan terus bergerak kecuali ada sesuatu yang menghentikannya. Nah, konsep ini juga berlaku dalam hidup kita. Coba deh perhatiin, kalau kamu udah rebahan di kasur, rasanya males banget buat bangun. Bahkan buat ambil remote TV aja bisa mikir 2 kali. Tapi begitu kamu udah berdiri dan mulai jalan, biasanya kamu bakal lanjut ngelakuin hal lain tanpa pikir panjang. Sama juga dengan kerjaan atau tugas. Awalnya berat banget buat mulai, tapi kalau udah mulai, biasanya malah keterusan. Inersia ini yang jadi penyebab utama kenapa kita menunda-nunda. Otak kita lebih nyaman di posisi diam. Karena diam itu nggak butuh energi,
nggak butuh usaha, dan yang paling penting, nggak ada risiko gagal. Tapi justru disinilah jebakannya. Semakin lama kita diam, semakin besar resistensi buat mulai. Dan semakin kita menunda, semakin berat rasanya untuk bergerak. Jadi, gimana caranya ngalahin inersia ini? Apa yang bisa kita lakuin biar lebih gampang mulai sesuatu tanpa harus nunggu motivasi datang? Kuncinya ada di langkah kecil. Nggak perlu langsung lari kencang, cukup jalan satu langkah dulu. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas strategi paling simpel buat ngebantu kamu keluar dari kondisi diam ini. Sekarang kamu udah paham kenapa kita sering terjebak dalam siklus prokrastinasi dan betapa kuatnya inersia yang bikin kita susah bergerak. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita keluar dari ini semua? Apakah kita harus nunggu motivasi datang? Apakah kita harus tiba-tiba berubah jadi orang super disiplin? Jawabannya enggak. Solusi paling efektif sebenarnya jauh lebih sederhana. Mulai dengan langkah kecil. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak cukup pintar atau nggak punya ambisi, tapi karena mereka kepikiran terlalu jauh ke depan. Mereka membayangkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan, dan itu bikin mereka takut buat mulai. Padahal, kalau kita geser sedikit cara berpikir kita, fokus ke langkah terkecil yang bisa dilakukan sekarang juga, semuanya bakal jauh lebih ringan. Coba bayangin gini, kamu punya target buat baca 1 buku dalam sebulan. Kalau kamu langsung kepikiran, wah, harus baca 300 halaman. Otakmu bakal otomatis nolak, karena itu terasa berat. Tapi gimana kalau kamu cuma fokus ke baca 1 halaman aja dulu? Rasanya jauh lebih gampang, kan? Dan yang menarik, seringkali setelah baca 1 halaman, kamu malah keterusan. Atau misalnya kamu pengen mulai olahraga. Kalau kamu langsung pasang target, harus lari 5 km tiap hari, besar kemungkinan kamu bakal males duluan. Tapi kalau kamu bilang ke diri sendiri, oke, aku cuma perlu pakai sepatu olahraga dulu, itu lebih gampang. Dan begitu kamu udah pakai sepatu, besar kemungkinan kamu bakal lanjut olahraga. Hal yang sama juga berlaku di dunia bisnis, karir, atau apapun yang ingin kamu capai. Mau mulai bisnis tapi bingung harus ngapain? Jangan mikirin rencana bisnis yang rumit dulu. Cukup buka Google dan cari 1 informasi kecil yang bisa kamu pelajari. Mau belajar skill baru? Jangan langsung targetkan mahir dalam sebulan. Cukup mulai dengan nonton 1 video tutorial dulu. Semua perubahan besar dalam hidup nggak pernah terjadi dalam semalam. Mereka dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan pikirin hasil akhirnya dulu. Fokus ke 1 langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Begitu kamu udah mulai, semuanya bakal terasa lebih mudah. Nah, pertanyaannya sekarang, langkah kecil seperti apa yang bisa kita lakukan sekarang juga untuk mulai membangun momentum? Jawabannya ada di teknik simpel yang disebut metode 2 menit. Ini adalah trik sederhana tapi sangat powerful buat ngalahin rasa malas. Kita bakal bahas di bagian selanjutnya. Sekarang kita udah paham kalau langkah kecil adalah kunci buat ngalahin rasa malas. Tapi gimana kalau kita masih tetap merasa berat buat mulai? Mungkin kamu masih mikir, ya, aku ngerti sih harus mulai kecil, tapi tetap aja rasanya susah banget buat mulai gerak. Nah, kalau kamu ada di posisi ini, metode 2 menit bisa jadi solusi paling efektif buat kamu. Metode 2 menit adalah teknik sederhana yang dikembangkan oleh James Clear, penulis buku Atomic Habits. Prinsipnya simpel. Kalau ada tugas atau kebiasaan baru yang ingin kamu mulai, kerjakan hanya selama 2 menit saja. Kenapa 2 menit? Karena otak kita sering menolak tugas yang terasa besar atau berat. Tapi kalau sesuatu cuma butuh 2 menit buat dilakukan, itu terasa sangat mudah dan gak ada alasan buat menunda. Misalnya, kamu pengen mulai baca buku tapi selalu malas. Jangan targetkan baca 1 bab atau 30 halaman. Cukup bilang ke diri sendiri, aku cuma perlu baca 1 halaman selama 2 menit aja. Setelah 2 menit, kalau kamu pengen berhenti, nggak masalah. Tapi yang sering terjadi adalah, kamu malah lanjut terus. Atau misalnya kamu mau mulai olahraga, tapi selalu males buat gerak. Jangan targetkan langsung olahraga 1 jam. Cukup bilang ke diri sendiri, aku cuma perlu pakai sepatu olahraga dan stretching selama 2 menit. Setelah 2 menit, biasanya kamu bakal mikir, sekalian aja deh lanjut lari.
Metode ini berhasil karena dia menghilangkan hambatan terbesar dalam memulai sesuatu, rasa berat di awal. Otak kita nggak lagi melihat tugas itu sebagai sesuatu yang sulit atau mengintimidasi. Dan begitu kita udah mulai, inersia yang tadi bikin kita diam justru mulai bekerja ke arah sebaliknya. Kita jadi makin mudah untuk melanjutkan. Satu hal yang perlu kamu ingat, tujuan utama dari metode 2 menit bukanlah menyelesaikan tugas besar dalam 2 menit, tapi membangun kebiasaan untuk memulai. Karena begitu kamu berhasil memulai, kemungkinan besar kamu bakal lanjut secara alami. Nah, kalau kamu udah ngerti konsepnya, tantangan buat kamu sekarang adalah, coba pikirkan satu kebiasaan yang selama ini kamu tunda, lalu terapkan metode 2 menit untuk memulainya hari ini. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas bagaimana caranya membangun kebiasaan ini supaya bisa bertahan dalam jangka panjang. Kita udah ngerti kalau langkah kecil bisa menghancurkan rasa malas, dan metode 2 menit bisa jadi trik jitu buat mulai bergerak. Tapi masalahnya, banyak orang bisa mulai sesuatu, tapi susah buat konsisten. Hari ini semangat banget, besok masih jalan, lusa mulai males, dan seminggu kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa bisa begitu? Biasanya, ini terjadi karena kita terlalu mengandalkan motivasi. Banyak orang berpikir kalau mereka butuh semangat tinggi buat tetap melakukan sesuatu. Padahal, motivasi itu sifatnya naik turun. Kadang kita merasa termotivasi banget, kadang malas luar biasa. Kalau kita cuma mengandalkan motivasi, kita bakal terus terjebak dalam siklus semangat malas, tanpa pernah benar-benar membangun kebiasaan. Jadi, solusinya bukan menunggu motivasi, tapi membangun momentum. Momentum adalah kekuatan yang bikin kita terus bergerak tanpa perlu mikir atau maksa diri. Ini seperti bola yang mulai menggelinding. Di awal berat banget buat dorong, tapi begitu udah jalan, dia bakal terus bergerak dengan sendirinya. Sekarang, gimana caranya supaya kita bisa membangun momentum? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kamu terapkan. Mulai kecil tapi konsisten. Jangan berpikir terlalu besar. Fokus pada kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, bukan yang besar tapi cuma bisa dijalankan sesekali. Misalnya, kalau mau mulai olahraga, lebih baik push up 5 kali setiap hari daripada sekali seminggu langsung 100 kali. Jangan lewati 2 hari berturut-turut. Ini aturan emas dalam membangun kebiasaan. Kalau kamu skip sehari, nggak masalah, karena kita semua manusia. Tapi jangan sampai 2 hari berturut-turut, karena itu bisa bikin kamu kehilangan momentum. Buat sistem, bukan hanya target. Kebanyakan orang fokus pada hasil akhir. Misalnya, aku mau turun 10 kg, atau aku mau bisa baca 50 buku dalam setahun. Itu bagus, tapi kalau kita cuma fokus ke hasil, kita bisa gampang frustrasi. Yang lebih penting adalah fokus ke sistem, yaitu rutinitas kecil yang terus dijalankan setiap hari, tanpa terlalu mikirin hasilnya. Misalnya, kalau kamu mau belajar skill baru, jangan cuma pasang target, aku harus jadi ahli dalam 6 bulan. Sebaliknya, buat sistem kayak, aku akan belajar 15 menit setiap hari, tanpa peduli hasilnya dulu. Dengan sistem yang stabil, hasil besar akan datang dengan sendirinya. Jadi, kalau kamu udah paham semua ini, langkah selanjutnya bukan cuma mendengarkan, tapi langsung melakukan. Pilih satu kebiasaan yang ingin kamu bangun, mulai dengan langkah kecil, gunakan metode 2 menit, dan jangan berhenti selama 2 hari berturut-turut. Begitu kamu membangun momentum, kamu bakal sadar kalau prokrastinasi nggak lagi jadi masalah besar dalam hidupmu. Nah, sekarang aku mau tantang kamu. Tulis di komentar satu kebiasaan kecil yang mau kamu mulai hari ini, dan mulai langsung setelah nonton video ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Mulai sekarang juga. Ayo, bangun momentum dan jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu pernah nggak merasa super termotivasi setelah nonton video inspiratif, baca buku self-improvement, atau ikut seminar? Rasanya semangat banget. Kayak bisa ngelakuin apa aja. Tapi, 1 atau 2 hari kemudian, semangat itu hilang. Dan akhirnya, kamu balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa bisa begitu? Masalahnya adalah kita sering terlalu mengandalkan motivasi. Padahal, motivasi itu seperti baterai, nggak akan bertahan selamanya. Awalnya penuh, tapi lama-lama pasti habis. Kalau kamu cuma bergantung pada motivasi buat mulai sesuatu,
kamu bakal terus terjebak dalam siklus, termotivasi, semangat, capek, berhenti, dan akhirnya nggak ada perubahan nyata dalam hidupmu. Bedanya orang sukses dan orang biasa bukan terletak pada motivasi. Banyak orang berpikir, mereka pasti punya motivasi tinggi setiap hari. Padahal enggak. Orang sukses juga punya hari di mana mereka malas, nggak mood, atau capek. Tapi mereka tetap bisa terus bergerak, karena mereka punya sistem yang bekerja untuk mereka. Sistem adalah rutinitas yang kamu jalankan setiap hari tanpa harus mikir atau bergantung pada mood. Sistem itu seperti autopilot. Begitu kamu udah punya kebiasaan yang kuat, kamu bakal ngelakuin sesuatu secara otomatis, tanpa harus bergantung pada motivasi. Misalnya, coba pikirkan kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari tanpa mikir panjang, kayak gosok gigi. Kamu nggak butuh motivasi buat gosok gigi, kan? Kamu nggak perlu nonton video inspiratif tentang kesehatan gigi dulu buat melakukannya. Kenapa? Karena itu udah jadi kebiasaan yang tertanam dalam sistemmu. Bayangin kalau kamu bisa melakukan hal yang sama untuk olahraga, belajar, atau kerja. Bayangin kalau kamu bisa bangun sistem di mana kamu langsung bergerak tanpa harus mikir atau nunggu semangat dulu. Jadi, gimana caranya membangun sistem yang bikin kita tetap produktif? Bahkan di hari-hari di mana kita malas atau nggak mood, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Tentukan kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Jangan terlalu ambisius di awal. Fokus pada kebiasaan yang sederhana dan bisa kamu lakukan tanpa beban. Misalnya, kalau mau mulai olahraga, jangan langsung pasang target 1 jam. Mulai dengan 5 menit setiap hari. Gunakan pemicu atau trigger. Biar kebiasaan baru lebih mudah dilakukan, hubungkan dengan sesuatu yang udah jadi kebiasaan lama. Misalnya, kalau kamu pengen mulai journaling, pasang aturan. Setelah minum kopi pagi, aku akan menulis 1 kalimat di jurnal. Ini akan membuat kebiasaan baru lebih gampang masuk ke rutinitas harianmu. Jaga konsistensi, bukan kesempurnaan. Jangan terpaku pada hasil instan. Fokus aja buat tetap melakukannya setiap hari, meskipun cuma sedikit. Karena yang penting bukan seberapa besar usaha yang kamu keluarkan hari ini, tapi seberapa sering kamu melakukannya dalam jangka panjang. Jadi, daripada terus menunggu motivasi datang, mulai bangun sistem yang bikin kamu tetap bergerak tanpa harus mikir panjang. Jangan berharap kamu bakal selalu semangat. Fokuslah pada menciptakan rutinitas yang bekerja otomatis buat kamu. Dan sekarang, aku tantang kamu. Tulis 1 kebiasaan kecil yang mau kamu mulai, dan buatlah pemicu sederhana biar kamu bisa melakukannya setiap hari. Jangan tunggu motivasi, mulai sekarang juga. Kesimpulan, berhenti menunda, mulai bergerak, dan menang. Motivasi, kenapa kamu harus bertindak sekarang? Dengar, kalau kamu terus menunggu waktu yang tepat buat mulai berubah, kamu bakal terus menunggu selamanya. Kenyataannya, waktu yang tepat itu nggak pernah ada. Yang ada cuma kamu dan keputusan sekarang buat bergerak. Jangan biarkan prokrastinasi terus mencuri impianmu, karena setiap detik yang kamu buang adalah langkah mundur dari hidup yang kamu inginkan. Menghancurkan siklus prokrastinasi. Kita udah bahas bagaimana siklus prokrastinasi bikin kita terjebak dalam inersia, rasa malas yang makin lama makin sulit dihancurkan. Tapi sekarang, kamu punya senjata untuk melawan itu. Langkah kecil adalah kuncinya. Kamu nggak perlu mulai dengan hal besar. Cukup 1 langkah kecil hari ini, dan lihat bagaimana efeknya mulai mengubah hidupmu. Metode 2 menit dan momentum. Jangan pusing dengan tugas besar. Cukup pikirkan 2 menit pertama. Begitu kamu mulai, otakmu bakal lebih mudah buat lanjut. Dan kalau kamu konsisten, momentum bakal mulai bekerja buat kamu. Hari ini 2 menit, besok 5 menit, minggu depan mungkin setengah jam tanpa sadar. Itulah kekuatan kebiasaan kecil yang terus berjalan. Sistem lebih kuat dari motivasi. Kamu juga harus ingat, jangan cuma mengandalkan motivasi. Semangat itu naik turun, dan kalau kamu terus bergantung pada rasa semangat, kamu bakal selalu gagal konsisten. Solusinya, bangun sistem. Jadikan kebiasaan sebagai bagian dari hidupmu, seperti refleks yang terjadi secara otomatis. Karena sekali sistemmu berjalan, nggak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Aksi sekarang atau kembali ke kebiasaan lama. Jadi, sekarang aku mau tantang kamu.
Pilih satu kebiasaan yang selama ini kamu tunda, dan lakukan sekarang juga.